dalam Tuhan. Selamat datang di channel Kristus. Channel ini akan membagikan khotbah-khotbah yang menguatkan iman kita, seperti ada tertulis di dalam kitab Yohanes 11 ayat yang 13. Tapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan. Channel ini akan membagikan khotbah dari Bapak Evangelis Daud Tony mengenai Pilpres. Siapapun yang menjadi presidennya adalah pilihan Tuhan. Langsung aja kita tonton videonya. Mari kita doa. Semalam. Kita doa. Siapa Daud? Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, lawat saya pribadi Tuhan, dan namamu dimuliakan. Demi nama Yesus HaMasyiah. Amin. Amin. Yes Pak Daud. Thomas. Ya Pak Daud. Nah, sekarang kita bahas tentang Pak Ganjar Pranowo, Thomas. Pak Ganjar Pranowo Pak. Oke. Itu pun apa yang mau Pak bahas? Dari sisi mana Pak? Itu pun saya dukung juga, Pak Thomas. Pak Ganjar ini, Thomas, itu tipe kayak Pak Jokowi. Tipe kayak Pak Jokowi. Pak Ganjar itu tipe kayak Jokowi Pak ya? Nah, ciri khas orang Jawa. Ciri khas orang Jawa Pak Daud ya? Kerja, tidak banyak bicara. Kerja. Tidak banyak bicara dan bersentuhan dengan masyarakat ya Pak? Sampai rambut putih. Sampai rambutnya memutih. Karena memikirkan rakyat. Yes Pak Daud. Pak Daud punya pengalaman dengan Pak Ganjar? Saya melihat Jawa Tengah ini, terutama kota Solo kan tempat saya tinggal ya Thomas ya, itu posisinya itu bagus. Bagus Pak Daud ya. Kotanya Bapak Gibran. Pak Gibran ya. Dan sebenarnya Thomas, Pak Ganjar ini orangnya baik karena apa? Dia ini turun ke bawah, Thomas. Turun ke bawah langsung ke rakyat Pak Daud ya. Turun ke bawah dan melihat langsung. Jadi kalau Prabowo dan Pak Ganjar ini kita bingung jadi Thomas, karena dua-duanya punya kelebihan baik semua. Punya kelebihan dan punya hal-hal yang baik Pak Daud ya. Dan Pak Ganjar ini kan Thomas orangnya benar-benar merakyat gitu loh Thomas, dan mau kerja gitu loh Thomas. Mau kerja, nggak banyak ngomong dan berani eksekusi Pak. Nah jadi kalau Pak Ganjar ini itu tipe dengan Pak Jokowi Thomas. Yes, satu tipe ya Pak Daud. Satu tipe. Dan Pak Ganjar ini sudah punya pengalaman di DPR MPR juga Jona Thomas. Di DPR jadi gubernur juga ya. Dan pernah secara manajemen tuh dia udah matang gitu loh Thomas. Betul. Secara pidato juga matang juga. Kalau untuk nasional dan lobby internasional. Betul Pak Daud. Dan segala bahasanya kan tertata Thomas. Betul. Karena banyak pengalaman ya Pak Daud di pemerintahan ya. Iya. Jadi kombinasi ini bagus sekali. Tapi kalau sampai terjadi Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, terus terang saya dukung semuanya, bingung milih. Bingung memilih ya Pak Daud ya. Ini sama-samanya Indonesia maju Thomas. Betul Pak Daud. Nah, kalau keamanan, kalau Pak Prabowo langsung pasti aman Thomas. Iya. Dan dia jiwa NKRI-nya dan tidak bisa diatur-atur oleh siapapun dia itu Thomas. Betul Pak Daud. Nah, kalau Pak Prabowo ini tidak bisa diatur-atur dan dia tidak bisa diatur sama partai, tidak bisa.
karena dia ketua partai, Thomas. Iya Pak Daud. Kalau dia ketua partai nggak bisa diatur, malah dia mengatur Pak Daud ya. Nah, kalau presiden Pak Prabowo ini itu pasti disiplin, tegas, aman. Nah, akan banyak terjadi namanya itu terobosan-terobosan lebih cepat, lebih baik gitu Thomas. Yes, lebih cepat, lebih baik. Nah, sedangkan Pak Ganjar itu adalah secara lapangan, dia akan turun ke lapangan, bekerja, memperbaiki struktur, infrastruktur dan ekonomi Thomas. Jadi dua-duanya bagus semua Thomas. Bagus semua, padahal pusing ya, mau pilih mana Pak Daud ya? Iya, dan saya kan orang Solo. Saya kan Jawa Tengah. Asli orang Solo, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dan itu adalah, kalau Pak Ganjar itu kan kebanggaan kita Thomas. Betul, kebanggaan orang Jawa Tengah Pak Daud ya. Iya. Jadi terus terang yo bingung milih saya. Dan Pak Ganjar ini kan orangnya jiwa pemimpinnya ada, orangnya baik Thomas. Betul Pak Daud. Jiwa pemimpinnya ada, orang yang baik. Dan turun lapangan juga. Dan turun lapangan juga Pak Daud ya. Dan infrastruktur pasti diperhatikan. Pembangunan diperhatikan. Ekonomi diperhatikan. Perpajakan diperhatikan. Karena dia kan sudah terbiasa dengan terstruktur, manajemen, dan tentang banyak hal kan dia sudah paham Thomas. Dan sudah pengalaman di DPR MPR maupun ada di pemerintahan jadi gubernur. Apalagi dia didukung oleh partai pemenang dan partai kuat Thomas. Jadi dalam kebijakan dia itu bisa melakukannya karena didukung gitu loh, dengan partai yang mendukung gitu loh Thomas. Betul Pak Daud. Nah sekarang yang bingung adalah nyoblos siapa? Pak. Nah, iya Pak Daud. Tapi ada kemungkinan mungkin Pak Daud punya prediksi mereka bergabung jadi satu Pak. Legowo Pak Daud ya. Kalau Pak Ganjar legowo, wah itu sudah nggak usah kampanye Thomas. Kota kosong Pak Daud ya. Karena Pak Ganjar dan Pak Prabowo itu sudah terbukti di lapangan semua. Bukan ngasih proyek halusinasi angin surga. Halusinasi angin surga ya Pak Daud. Jadi Pak Ganjar ini benar-benar bicara apa adanya, low profile, merendahkan hati, benar rendah hati, turun ke bawah, rendah hati, tulisan orangnya juga enak, dan untuk rakyat juga mendukung, partai juga mendukung, termasuk Pak Prabowo, rakyat mendukung, partai mendukung. Yuk bingung sing milih Thomas. Pak Daud kok tiba-tiba nih misalnya Pak Ganjar atau Pak Prabowo manggil Pak Daud nih, gimana nih Pak Daud? Saya nggak bisa milih dua-duanya Thomas. Iya. Kalau Pak Prabowo atau asistennya, atau asistennya Pak Ganjar nih. Karena Pak Ganjar ini itu wali kota Solo kan bawahannya yaitu Bapak Gibran, betul atau Mas? Ya betul Pak Daud. Solo ini maju Thomas. Maju banget ya Pak Daud. Apa yang Pak Daud bisa rasakan Pak majunya Pak? Kalau Pak Gibran ini betul-betul mengayomi warga Solo. Maju banget ya Pak Daud, merasakan maju sekali ya Pak. Dan benar-benar dia ini tipe yang membela rakyat gitu loh Thomas. Nah, apa sih yang Pak Daud rasakan Pak atas kota Solo Pak? Kalau saya terus terang senang dengan Pak Gibran dan Pak Ganjar Thomas. Makanya kalau sampai diadu antara Prabowo dengan Pak Ganjar,
bingung milih Thomas. Bingung milih ya Pak Daud. Karena gini Thomas, 10-15 tahun ke depan, Yes. kalau tahun 2024 kita tidak mendapat pemimpin yang tegas, keras, pokoknya harus ada kombinasi capres militer, cawapres sipil, atau cawapres Ya. militer, capres sipil, atau jadi gini ya, harus ada kombinasi pokoknya Thomas. Harus kombinasi. Pokoknya salah satu ada dari militer dan komandan khusus. Pak Ganjar capres, Pak Prabowo cawapres, Wakil. atau Pak Prabowo capres, Pak Ganjar cawapres. Nah, tetapi Thomas, kalau misalnya dua ini harus bertarung, nah, yang jelas harus ada militernya Thomas. Yes. Karena saat ini Indonesia ini kita perhatiin ada namanya perang sipil di Papua. Ya. Nah, untuk menanggulangi keamanan di Indonesia, terutama tempat-tempat konflik kayak Poso, Ambon, Aceh, Sampit, Kalimantan itu Mas ya. Ini harus namanya mengembangkan, menambah kodam-kodam Thomas. Oh, begitu Pak Daud ya. Menambah apa Thomas? Kodam-kodam Pak Daud. Pembentukan kodam-kodam baru. Terus Pak Daud? Dan itu harus ada namanya itu untuk pembentukan kodam baru, teritorial. Nah, itu harus militer yang berpengalaman, Thomas. Oh, jadi untuk membuat kodam-kodam baru ini dari militer yang bisa menguasai untuk itu ya Pak Daud ya. Kedepannya. Jadi makanya misalnya capresnya itu sipil, cawapresnya harus militer, Thomas. Harus militer ya Pak Daud. Karena prediksi saya, kalau analisa saya Thomas ya, 10-15 tahun ke depan, kalau tidak dilakukan itu bisa terjadi perang sipil, Thomas. Oh, bisa terjadi perang sipil. Perang sipil ini yang paling aman Pulau Jawa. Pulau Jawa tidak ada perang sipil, Thomas. Pulau Jawa tidak akan ada perang sipil Pak Daud ya. Pertama, pengaruh budaya. Karena kita ini kan masih ada kerajaan, Thomas. Jogja Solo. Ya. Kedua, Jogja, Solo. Militer itu terpusat di Pulau Jawa, termasuk polisi, Thomas. Ya. Yes. Jadi kalau Pulau Jawa itu 99% aman. Saya tidak berani ngomong 100%, karena 1% miliknya Tuhan, takut kualat. Amin. Yes. Nah, jadi Pulau Jawa ini aman, Thomas. Yes. Sekalipun sampai terjadi ibu kota baru, ibu kota pindah, itu tidak ada masalah. Jawa tetap aman, Thomas. Jawa tetap aman dari keamanan dan ekonomi Pak Daud ya. Semua tetap pusat ekonomi, tetap Pulau Jawa, Thomas. Ya. Nah, sekalipun ada teroris di Pulau Jawa, tapi tetap kan ada militer yang mengawasi, termasuk badan intelijen, termasuk BAIS. Jadi Jawa ini walaupun ada teroris pun tetap aman, Thomas, aman, terkendali, dan tidak terjadi perang sipil, Thomas. Yes, Pak Daud. Nah, ada suatu kutukan yang terjadi kalau suatu negara pernah terjadi kudeta,
maka akan ada suatu kudeta lagi, Thomas. Gimana Pak Daud? Kalau ada kudeta, jangan ada kudeta lagi gitu Pak Daud. Ini ya, suatu negara pernah terjadi kudeta, pemberontakan. Itu seperti penyakit itu, Thomas. Itu nanti akan ada kudeta terulang lagi atau pemberontakan. Contohnya Thailand, Thomas. Thailand, ya. Nah, Kamboja. Nah, jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Jadi kalau sekali kudeta itu seperti penyakit jangkitan ya Pak Daud ya. Pasti ada yang sekian kalinya lagi Pak Daud ya. Nah, makanya tempat konflik-konflik itu harus benar-benar supaya tidak terjadi perang sipil, harus ada yang namanya itu, Thomas, kodam-kodam baru, Thomas. Perluasan kodam namanya, Thomas. Jadi misalnya, ya, Mas, selama ini kodam kita kurang ya Pak Daud. Gini, Thomas, tempat yang pernah terjadi perang sipil harus dibuat kodam-kodam baru, Thomas. Jadi tempat di mana ada perseteruan itu harus ada kodam-kodam baru Pak Daud ya. Kodam-kodam baru ini adalah dulunya pernah terjadi kayak perang sipil. Contohnya Aceh. Nah, Ya. itu harus ada kodam baru, Thomas. Perluas kodam namanya. Yeah. Seperti Ya, Kalimantan. perluas kodam ya Pak Daud. Itu harus ada pengembangan kodam baru. Kalimantan mana Pak Daud? Polda juga, Thomas. Termasuk Polda ya Pak Daud. Jadi kodam dan Polda harus diperluas ya Pak Daud. Iya. Nah, itu untuk mengamankan, Thomas. Ya, untuk mengamankan. Siapa supaya tidak terulang kembali. Supaya tidak terjadi kembali Pak Daud ya. Contohnya Kalimantan. Nah, itu perlu pembentukan kodam atau polda baru, Thomas. Kalimantan mana Pak? Kalimantan semua Kalimantan apa hanya Kalimantan di mana semua Pak? Kalimantan, Thomas. Ya. Nah, Siap, polda dan kodam, Thomas. Ya Pak Daud. Mm-mm. Jadi kalau ada salah satu capres kita atau cawapres militer akan punya rencana kodam-kodam diperluas, Indonesia akan aman ya Pak Daud ya 15 tahun ke depan ya Pak Daud. Ya, seperti Ambon gitu. Kalau tidak dilakukan itu, Ambon. tidak dilakukan itu 10-15 tahun lagi bisa terjadi perang sipil, Thomas. Perang sipil Pak Daud ya. Perang sipil ini seperti kayak Papua itu perang sipil, Thomas. Papua ya. Papua itu Ya. perang sipil, Thomas. Betul Pak Daud. Perlu Thomas tahu yang disebut wilayah Ya, Pak Indonesia Raya NKRI itu apa? Apa Pak Daud? Yang disebut NKRI wilayah Indonesia Raya itu adalah bekas jajahan Belanda. Bekas jajahan Belanda ya Pak Daud. Nah, makanya Malaysia tidak, karena Inggris. Yes. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Nah, Jelas sekali Pak Daud. Timor Leste kenapa bisa merdeka? Ingat, Portugal. Portugal ya. Nah, kalau Papua kan jelas Belanda. Ya, kita semua dijajah oleh Belanda ya Pak Daud ya. Dan cukup lama. Jadi kalau ingin Indonesia ini aman, kan gini, bagaimana kita bisnis dengan tenang? Kalau ada perang, gimana mau kerja? Selalu was-was dan takut ya Pak Daud. Ya, makanya keamanan itu nomor 1. Betul. Makanya Siap, Pak Daud. kalau saya terus terang, kalau dua ini bertarung, Pak Prabowo dengan Pak Ganjar, saya tidak bisa memilih, Thomas. Bingung. Ya, bingung. Karena apa?
dua-duanya baik. Bagus. Dua-duanya pilihan Kalau utama ya. tipe Pak Prabowo pasti dia pengamanan nomor 1, Thomas. Ya. Kedua, dia kan jenderal lapangan, pasti pengaman nomor Betul. 1. Kedua, nah sekarang ini kan dunia banyak sekali bencana-bencana, Thomas. Betul. Nah, dia bisa ngatasi dengan sigap dan tepat untuk peruntukannya. Karena apa? Karena dia militer dan di lapangan. Yes. Ingat, TNI itu manunggal dengan rakyat, Thomas. Ya. Ingat, TNI itu bersama rakyat, untuk rakyat, kembali ke rakyat, dan berjuang untuk rakyat bersama rakyat, Thomas. Yes, Pak. Dan Pak Prabowo ini kan jiwa patriot, dan ingat, dia tidak ngejar kekayaan sekarang, Thomas. Nah, kalau Thomas Ya, sama saya masih perlu uang, Thomas. Haleluya. Haleluya. Betul, Thomas? Betul, Pak Daud. Betul, Pak Daud. Yes. Nah, Pak Prabowo kan udah pertama umur. Kedua, apalagi yang mau dicari kecuali satu, Indonesia maju. Yes. Supaya namanya Kata Pak terukir Prabowo. dalam sejarah. Betul. Betul, Pak Daud. Nah, yang jadi kalau kedua, kalau Pak Ganjar kerja, Indonesia maju juga. Nah, dan dia punya Ya, pengalaman. karena kerja. Pengalaman turun lapangan, bekerja seperti Pak Jokowi. Nah, kalau kita suruh milih dua-duanya kan bingung, Thomas. Pusing dah kepala. Gimana, Thomas? Hah? Betul, Pak Daud, sepakat. Jadi kalau saya terus terang, dua calon ini yang paling saya dukung dan saya sukai, Thomas. Yes. Jadi Pak Daud pusing pilihnya nanti. Iya, karena saya tuh warga Solo dan tahu bagaimana Pak Ganjar bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Itu betul-betul dia itu bukan hanya bicara, Thomas. Bekerja, Ya. Thomas. Betul, Pak Daud. Nah, tahu enggak, Thomas? Iya, Pak Daud. Setelah saya perhatikan ada cawapres yang baik lagi, Thomas. Siapa, Pak Daud? Ibu Risma. Ibu Risma ya. Itu baik juga kalau jadi gubernur DKI. Yes. Nah, suka saya. Kemarin saya kan khotbah di Surabaya. Saya lihat kota Surabaya, tamannya tertata rapi. Itu Pak Ibu Risma itu cocok jadi cawapres atau jadi gubernur DKI. Gubernur Jakarta. Tegas ya Pak Daud ya, Ibu Risma itu. Baik, Thomas. Pokoknya saya dukung itu, Thomas. Tapi tidak bisa nyoblos karena bukan warga DKI. Iya. Pak Daud, kalau misalnya nih timnya Pak Ganjar dengar Pak Daud punya hari ini ngopi bareng terus dipanggil gimana, Pak? Saya terus terang belum bisa memilih, Thomas. Ya. Karena kawan saya dekat, sahabat saya melebihi saudara, Glenny Kerupan, itu tangan kanannya Pak Prabowo, Thomas. Ya. Kedua, Pak Ganjar Pranowo itu adalah sama-sama orang Jawa, sama-sama Jawa Tengah, dan gubernur Jawa Tengah panutan kita. Yo bingung. Pak Daud, bahasa Jawanya medok sekali langsung keluar nih ya. Ya bingung.
Ya, jadi lebih baik kita ngomong apa adanya supaya yang mendengar dan melihat paham milih yang mana. Wong saya ngomong aja bingung. Dahsyat. Gimana, Iya Pak Mas? Daud. Betul Pak Daud. Jadi pusing Pak Daud ya. Mumet. Mumet ini. Satu adalah tokoh Jawa Tengah, sosok yang Pak Daud kagumi kayak orang Jawa. Satu Pak Prabowo. Nah, jadi pusing Pak Daud ya. Nah, dua-duanya saya kagumi semua dan baik semua. Dan punya rekod yang baik ya Pak Daud. Ya kalau bingung, biar bajunya dibalik aja lah Thomas, pusing kita. Dahsyat ya Pak Daud. Karena dua-duanya bagus. Alhamdulillah. Dua-duanya bagus. Dua-duanya idolanya Pak Daud Tony. Dua-duanya saya dukung, dua-duanya panutan, dua-duanya saya hormati, dan dua-duanya saya merasakan. Loh, gimana Thomas? Ya pusing, kaos dibalik. Udah kaos dibalik. Jadi yang dengar ini, tapi ingat harus 2024 itu harus ada kombinasi militer dan sipil, Thomas. Ya, harus ada salah satu dari militer, entah cawapres, entah capres ya Pak Daud. Iya. Nah inilah yang mumet Thomas. Yang pusing. Pak Daud sampai mumet, kaos dibalik, mau pilih Seperti siapa nanti Solo dulu. ya Thomas ya. Seperti Solo, Solo. Kita itu orang Solo ya. Ya Thomas ya. Ya, Kita tahu persis siapapun yang sepak terjangnya. dicalonkan wali kota Solo dari partai PDIP pasti menang Thomas. Ya, 99%. betul. Karena apa? Kita ini warga Solo itu loyalisnya itu ada Thomas. Tinggi Pak Daud ya, loyalitasnya tinggi sekali. Iya. Ya tukang beca aja, tukang beca yang nyalonkan dari partai yang di Solo PDIP tetap menang Thomas. Kenapa? Karena kita warga Solo itu loyalisnya tinggi sekali Thomas. Tinggi sekali Pak Daud ya, loyalitasnya tinggi sekali, loyalis sekali dengan partai. Iya. Dan itu basisnya PDIP kan di Jawa Tengah Thomas. Betul. Termasuk gubernurnya Thomas. Termasuk gubernurnya Pak Daud ya. Gubernur, wali kota. Nah, wali kota Solo udah nggak usah lama-lama kampanye lah. Pasti menang dari PDIP Thomas. Pasti menang dari PDIP Pak Daud ya. Karena apa? Semuanya itu merah Thomas. Sebagian besar. Saya tidak berani ngomong 100%. Kan masih ada partai-partai lain Thomas. Ya, tapi kemungkinan besar menang itu partai merah. PDIP Thomas. Ya, partai merah Pak Daud ya. Nggak usah tukang beca aja Thomas. Ya, pasti sudah. Ya. Banyak menangnya Thomas. Itu 99%. 99% pasti menangnya Pak Daud ya. Di Solo loh ya Thomas ya. Solo Pak Daud ya. Nah, Ya. kan dari anak-anak sampai dewasa kita lahir itu udah banyak merahnya Thomas. Ya. Nah, jadi terus terang kalau saya itu suka Pak Prabowo, tapi saya juga suka Pak Ganjar. Ya bingung toh? Pak Ganjar.
Bingung. Karena saya Kaos warga dibalik. Hmm? Hmm? Yes, Pak Nah, Daud. kalau untuk Indonesia aman, itu Pak Prabowo atau Mas? Pak Prabowo ya kalau mau insya aman. Maju aman, san damai. Setelah itu ekonomi juga bagus karena ada Pak Hasim. Itu kan ekonom Thomas, praktisi, jadi Ya. lebih paham gitu loh Thomas. Nah, kalau Pak Ganjar dia merakyat, bekerja, Indonesia maju juga, dan dia turun ke lapangan, Maju turun juga. ke bawah, membela rakyat. Ya bingung nggak Thomas? Bingung. Kaos dibalik pegangan meja. Jadi dua-duanya saya dukung. Pak Daud dukung ya. Hmm? Yes, Pak Daud bingung karena semua adalah idolanya Pak Daud dan Pak Daud semua mendukungnya Pak Daud ya. Karena memang yang terbaik. Nah, jadi serba bingung tuh Mas. Ya. Ya. Pak Daud, ini banyak pertanyaan Pak Daud, kapan buka warung makannya Pak Daud? Ya ini saya nunggu Felicia, dia fokus sekolah toh Mas. Oh ke sekolah ya, karena banyak yang sudah datang jauh-jauh ke sana tutup Pak Daud. Atau mungkin Iya, Pak Daud teman. bisa buka praktek selain buka ayam gorengnya Pak Daud. Nanti tak tanya Felicia toh Mas. Ya karena jauh-jauh dari Jakarta, ada yang dari Jember, Iya. dari Thomas, Manado, gimana? datang Pak Daud. Pandangan saya gimana tentang dua capres ini Thomas? Luar biasa Pak Daud, luar biasa. Menurut pandangan Pak Daud baik, pasti luar biasa Pak Daud. Iya. Iya Pak Daud. Jadi Pak Daud bingung ya, karena ini keduanya adalah satu panutannya Pak Daud di Jawa, satu juga panutan Pak Daud. Ini pilihan yang membingungkan kalau sama-sama mencalonkan. Tapi lebih baik Pak Daud berdoa legowo, bergabung jadi satu supaya kotak kosong, hemat pembiayaan, langsung menang. Gimana, setuju Thomas? Setuju Pak Daud ya, jadi gak usah lama-lama itu Pak Daud ya. Jadi Thomas, kalau di Solo gitu loyalis gitu, itu kuat Thomas. Partai PDIP Thomas. Kuat ya Pak Daud. Jadi ibaratnya nggak usah kampanye lah gitu loh. Betul Pak Daud, nggak usah kampanye sudah. Ya, pasti menang karena sama-sama dikenal oleh masyarakat seluruh Indonesia. Dikenal ya, Jawa, luar Jawa pasti menang. Jawa ada bagiannya, luar Jawa ada bagiannya. Karena kalau warga Solo ini, Jawa Tengah terutama Thomas ya, itu dari kita anak-anak sampai kita dewasa sampai berumur, sebagian besar tuh PDIP Thomas. PDIP kenal ya Pak Daud ya. Iya. Jadi pilihannya apa itu kita berdoa dulu, karena dua-duanya panutan dan bagus. Yang paling saya hormati dan yang paling saya dukung. Haleluya. Setuju Thomas? Ya Pak Daud. Setuju Pak Daud. Nah, mari kita tanya jawab Thomas. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya channel ini dapat membagikan khotbah-khotbah yang membangun iman kita. Terima kasih. Shalom and God bless you all. Firman Tuhan hari ini kita buka dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bagi saudara yang ingin mengikuti Zoom atau ingin didoakan, hubungi nomor admin yang ada di kolom deskripsi.
Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Zaharia 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak-sorailah, hai puteri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Zaharia 7 ayat 9-10. Beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Yeah.